Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat. Oh iya, hari ini Kak Linda mengucap syukur karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Oh ya, Kak Linda mau ngingetin lagi nih untuk adik-adik semuanya, untuk yang kemarin tentang firman Tuhan, bagaimana caranya kita disiplin dalam beribadah. Ya, walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi kita dibiasakan untuk beribadah dengan baik, dengan sopan, seperti kita melakukan di sekolah minggu atau di gereja. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, Kak Linda mengajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi. Kita mau menyanyi lagu Kasih Yesus.
Adik-adik sekalian, yuk sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik pada kami, sehingga pada hari ini kami akan mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan mau hadir di rumah kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang kami boleh akan dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita kembali ke kelas kita masing-masing, Kak Ina mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan ucapan syukur kita, ya. Nah, persembahan adik-adik boleh adik-adik kirim melalui OVO atau GoPay. Kalau misalnya adik-adik tidak punya OVO atau GoPay, adik-adik boleh masukkan uangnya di amplop. Nanti adik-adik kalau misalnya kita sudah bisa berkumpul kembali di sekolah minggu, uang yang adik-adik kumpulkan tiap minggu, adik-adik boleh bawa ke sekolah minggu dan disegerakan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, Kak Indah mengajak adik-adik untuk menyanyi lagu Aku Bawa Persembahan. Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini ya Bapa, sehingga persembahan kami ini berguna untuk pelayanan sekolah minggu. Inilah doa persembahan kami ya Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Udah, Kak. Kirain belum pada mandi. Hanya ganti baju. Baik adik-adik, kalau udah siap, kita berdoa dulu adik-adik ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Sudah ya? Kakak akan berdoa dulu adik-adik ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi yang indah ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Di mana saat ini Tuhan kami akan bersama adik-adik Tuhan akan mengikuti pelajaran sekolah minggu. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami, pikiran kami, mata telinga kami Bapak untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan kami sampaikan firman Tuhan ini buat adik-adik kami ya Tuhan. Agar boleh berguna, berkenan di dalam setiap kehidupan bagi adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan baca kitab kita dari Yohanes. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yohanes berapa, Kak? 13. Ayat Ayat 1 sampai 17. ayat 1 sampai 2 kan, Kak? Sampai 17 ada dek. Ayat 1 sampai 17. Mau ada dek?
Yohanes perjanjian lama ya? Udah belum? Di perjanjian baru ya Adik ya? Sudah? Sudah dapat Adik? Sudah, Kak. Ya. Kalau sudah, nanti kakak akan bacakan ya. Udah siap ya? Udah pada megang Alkitabnya belum nih? Belum ketemu. Belum ketemu. Ayo yang belum siapa? Ayo. Perjanjian baru ada Dek. Setelah Lukas. Matius, Markus, Lukas. Nah, Yohanes baru. Sudah? Sudah, Kak. Udah semua ya? Sudah semua? Kakak akan bacakan ada Dek ya. Judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah mengerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu mengikatkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Yesus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yudas kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan mengerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik ya. Jadi tentang pembasuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang baik hati. Pada suatu hari, Yesus sedang makan malam bersama murid-muridnya, adik-adik.
Nah, makan malam bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, kenapa makan malam bersama murid-muridnya? Karena pada waktu itu sudah dekat perayaan Paskah orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu makan malam karena pada saat itu sudah dekat waktunya untuk perayaan Paskah bangsa Yahudi. Kenapa Yesus bersama murid-muridnya berkumpul makan malam? Nah, karena Yesus ingat bahwa sebentar lagi Yesus akan menjalani masa-masa sengsaranya dan akan mati di kayu salib. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus ingin mengingatkan kepada murid-muridnya sebelum ia pergi. Maksudnya sebelum ia pergi untuk mati ya Dade ya. Karena Yesus sudah tahu tuh, wah bentar lagi perayaan Paskah, dia akan mati di kayu salib. Makanya itu sebelum itu Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Pada saat itu juga Yesus mengingatkan pada murid-muridnya, ia rela. Ada tahu kan, Yesus itu guru ya, guru pemimpin, tapi ia rela, ia berjongkok, ia lalu membukakan memakai ikat pinggangnya itu, tadi jubahnya dibuka, pakai kayak mereka mungkin kayak lap kali sekarang model gitu ya, diikat, diambil air tuh ya, ada air untuk satu persatu dibersihkan nih kakinya nih, membasuh tiap kakinya murid-muridnya ada. Nah, secara manusia kan kalau untuk membasuh orang itu tuh merupakan orang yang apa ya, orang rendahan gitu ada. Tahu kan orang rendahan ada, bukan pemimpin. Nah, tapi Yesus seorang pemimpin, seorang guru, seorang raja, tapi dia mau rela gitu, mau rela, dia buka jubahnya, terus dia bersihkan tuh satu persatu tuh kaki murid-muridnya. Kalau kita lihat ini kayak perbuatan najis ya Dade ya, kok guru mau gitu ya, mau gitu bersihin kakinya. Nah, satu persatu dibersihkan. Nah, pada saat bersama Petrus, dia merasa dia anak buahnya, dia tuh muridnya. Yesus berkata sama gurunya, guru atau Tuhan, tidak pantas untuk membersihkan kakiku. Seharusnya aku nih yang harus bersihin kaki Tuhan. Ya, itu jawaban si Petrus, permintaan si Petrus. Tapi apa? Apakah Yesus berhenti? Enggak, ada deh. Dia tetap membersihkan. Malah Yudas, tahu kan ada kan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kan dia yang apa ya, mengkhianati Yesus kan ya. Boleh bilang dia benci Yesus, mengkhianati Yesus. Tapi apa? Apakah Yesus tetap mengekakkan kaki Yudas? Atau Yesus milih, Yudas nih orang pernah sakitin saya nih gitu kan. Nggak usah gue bersihin lah gitu kan. Begitu Yesus. Tidak ada deh. Dia tetap mengasihi kaki si Yudas. Dibersihin semuanya. Nah adik-adik, ini contoh perbuatan Yesus yang baik. Yesus seorang pemimpin, seorang raja, dia rela mau gitu membersihkan. Ini Yesus, kenapa Yesus mau membersihkan kaki-kakinya? Ya menginginkan murid-muridnya ada deh, murid-muridnya untuk tetap mengasihi, berbuat. Sebentar ada deh. Untuk dapat merendahkan hati, untuk tidak sombong, untuk tidak apa ya, mentang-mentang seorang raja atau seorang pemimpin dia sombong. Yesus mengajarkan untuk tidak boleh berbuat demikian adik-adik. Jadi sebelum Yesus berangkat ke mati untuk kayu salib, dia mengingatkan kepada murid-muridnya adik-adik.
Yang tadi kakak bilang ceritakan, dia rela, dia bersihkan, mengingatkan, memberi contoh nih. Kan kalau kita diberi contoh kepada bawahan, otomatis eh, bawahan akan merasa, nggak? Benar nggak Dek? Nah, misalnya ada Dek di kelas sebagai ketua kelas, memberikan contoh kepada teman-teman di kelas. Ah, ketua kelas saya aja nih, dia mau loh nyapu misalnya kan, apa bersih-bersihin kelas, piketnya gitu mau tanggung jawab. Masa saya nggak mau? Begitu nggak ada Dek? Nah, Yesus juga begitu ada mengingatkan kepada murid-muridnya untuk nggak boleh sombong, untuk ia boleh apa namanya santun, untuk dia boleh baik, tidak boleh untuk apa namanya egonya gitu, ada egonya tinggi, tidak boleh. Nah, jadi dari kita ini ada bisa seperti Yesus di rumah, di sekolah, dimanapun ada bisa. Nah, bisa nggak kira-kira ada seperti Yesus mau mengorbankan gitu? Kira-kira bisa nggak ada Bisa ya Dade ya. Contohnya nih, contohnya kalau di rumah nih yang ketahuan sehari-hari nih, ada ade bisa membantu orang tua tuh di rumah. Terus jika ada adik punya apa namanya asisten rumah tangga gitu ada pembantu atau pembantu gitu ada ya. Ada juga bisa tidak membuat mereka untuk marah-marahin, untuk apa namanya, untuk apa namanya tidak marah-marahin, tidak sombong. Lu bersihin kamar saya. Oh, tidak boleh begitu ada tapi bisa apa saling mengasihi biar tidak seorang asisten rumah tangga juga kepada adik. Nah, biasanya sebagai seorang kakak biasanya sombong nih. Ada adik saya nih, biar aja saya suruh-suruh. Nah, itu pun juga nggak boleh ada adik. Biarpun ada adik sebagai seorang kakak, tapi tetap menolong adiknya, harus mengasihi adiknya, gitu. Siapa di sini yang punya adik? Ayo, siapa yang di sini punya adik? Cuman si siapa nih? Jabrina ya? Yang lain punya adik nggak? Nggak ada ya? Nah, jadi sebagai seorang kakak nggak boleh sombong juga ada adik. Tentang sebagai seorang kakak mau seenaknya aja gitu nyuruh adiknya. Nah itu juga nggak boleh juga ada adik. Nah sebagai adik juga nggak boleh juga seenaknya gitu. Tentang saya adik nyuruh kakaknya. Jadi kita harus saling apa adik? Saling kerjasama lah gitu. Kalau memang bisa dikerjain sama kakaknya ya kita bisa kerjain. Jangan main nyuruh-nyuruh aja gitu adik. Nah itu kalau di rumah. Kalau di sekolah, nah di sekolah bisa juga ada adik. Ada adik sopan kepada guru, sopan juga sama teman, santun. Tahu kan santun ada adik? Sopan, santun, banyak lagi lah contohnya. Mungkin ada adik bisa tahu lah contohnya. Itu yang contoh buat kehidupan ada adik sehari-hari nih, ya kan? Untuk seperti Tuhan Yesus bisa biar kata dia seorang pemimpin, seorang raja. Oh raja loh ada adik. Bayangin. Coba sekarang, raja ada nggak mau gitu? Ngebersihin kakinya, mulut-mulutnya, bawahannya gitu. Tapi Yesus, dia biar raja nggak sombong dia. Tetap sayang sama mulut-mulutnya. Dia tetap sebagai apa namanya biar kata pemimpin nggak sombong, dia tetap santun, nggak benci orang juga. Coba kalau Tuhan Yesus benci sama si Yudas, dia udah nyakitin, apa mau begitu? Enggak, tetap aja sayang, mengasihi. Ada juga begitu, kalau punya temen dimusuhin, ada di sekolah, ada jangan benci, tetap saling kita tegur, kita sapa. Nah, itu kalau di sekolah ya, Dek. Di rumah juga begitu ada Dek. Jika ada Dek dimusuhin sama temennya, wah dia ini
sombong nih, dimusuhin. Bisa adik-adik. Adik tetap mengasihinya. Itu dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya adik-adik. Mungkin di rumah, di sekolah. Di mana lagi adik-adik? Ayo, bisa contohnya di mana lagi? Dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Coba ayo. Tadi kakak udah banyak ngomong, mungkin ada adik. Contoh ada adik gimana di sekolah atau di rumah. Kakak pengen tahu nih. Apa ada tentang ada adik kakak kelas terus dia sombong sama adik-adik kelasnya begitu. Coba yang bisa beri contoh buat kakak. Gantian, tadi kakak yang banyak beri contoh buat adik-adik di rumah, di sekolah, di kehidupannya. Ayo. Ada nggak bisa bantu kakak nih? Kakak mau tanya. Coba Lintang. Ada? Beri contoh buat kakak. Oh kak, aku begini kak di sekolah. Aku, wow, bagus misalnya kan. Ada nggak? Coba. Noel? Princess? Princess? Jepa? Jeva? Jerry? Clara? Lintang? Ada nggak di sekolahnya? Di kehidupan adik-adik sehari-hari? Ayo, beri contoh buat kakak. Mungkin biar teman-teman yang biar pada tahu juga gitu. Untuk berbuat baik, sopan, santun, terus tidak sombong, rendah diri. Wah. Tahu nggak ada rendah diri? Rendah diri itu mereka nggak apa ya, meninggikan gitu ada. Biarpun dia orang kaya misalnya gitu ada. Orang berada, tapi dia rendah diri, merasa oh ya nggak apa-apa. Merasa dirinya nggak punya gitu, padahal dia orang kaya tuh gitu ada. Itu termasuk rendah diri. Nah, ada nggak? Ada yang mau bertanya nggak gitu? Kira-kira ada yang bertanya nggak? Cerita kakak hari ini. Kedengaran nggak kakak bicara Dek? Halo? Dengeran, Kak. Jelas nggak? Jelas, Kak. Oh. Coba sekarang kakak dengar dari jawaban Dek. Mengerti nggak cerita kakak hari ini? Mengerti, Kak. Berarti tentang apa Dek cerita hari ini? Orang kaya yang tidak sombong. Orang kaya yang tidak sombong. Contohnya kayak Tuhan kayak siapa? Kayak Tuhan Yesus ya dia. Seorang pemimpin nggak sombong ya. Kayak nggak ada Dek? Iya. Orang kaya nggak sombong. Bisa. Benar. Terus yang lainnya? Ini lakinya cuman Noel sama si ini ya? Di Taruna ya? Noel sama si Sebayang itu ya? 2 orang aja lakinya ya? Ada nggak? Ada lagi sih. Nah, Princess, Ya, mau bertanya? tidak, Kak. Paham cerita tentang apa hari ini? Ayo adik-adik. Tadi tentang orang kaya yang tidak sombong. Oke, masuk benar. Yang lainnya coba ada nggak cerita kakak pada pagi ini? Pak. Ayo, coba. Nyanyian ada tadi ada yang nggak dengerin lagi ya? Tiba-tiba mati gitu kali enggak ya? Enggak, karena dengar semua ya Dede ya. Nah, jadi intinya nih ada inti dari cerita kakak pagi ini yaitu yang pertama Tuhan Yesus yang baik, judulnya Tuhan Yesus yang baik hati ya Dede ya. Tuhan Yesus yang baik hati
Kenapa Tuhan Yesus baik hati? Yaitu yang tadi kakak ceritakan. Dia mau merelakan seorang guru, seorang pemimpin, seorang raja malah. Dia pemimpin, guru, raja, dia nggak sombong. Dia membesarkan kaki-kaki murid-muridnya, adik-adik. Nah, itu kenapa Tuhan Yesus baik hati. Dia nggak benci juga kepada muridnya yang menyakiti. Kayak si siapa? Yang menyakiti Yesus, yang mengangkat Tuhan Yesus. Judas. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot kan tuh mengkhianati Yesusnya, ada deh. Benar nggak? Nah, iya, tapi apa Yesus? Benci nggak? Benci nggak masih Yudas? Enggak. Benci nggak Tuhan Yesus Yudas? Enggak. Ayo. Enggak. Tetap apa? Mengasihi. Tetap menyayangi. Nah, Petrus merasa dirinya apa namanya bawahan ya. Dia menyadari pada saat mau dibersihkan kakinya dia apa? Sempat menolak. Jangan Yesus. Saya kan murid gitu kan. Seharusnya saya harus membersihkan kaki Tuhan Yesus gitu. Tapi apa? Tuhan Yesus mau tetap dibersihkan dengan seorang pemimpin, dia tetap memberikan contoh pada murid-muridnya. Tetap dia bersihkan kaki Petrus. Nah, itu sebuah contoh kan ada ya, contoh Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya untuk berbuat baik. Agar murid-muridnya seperti Yesus gitu ada deh. Mau merendahkan diri, untuk tidak sombong, untuk tidak apa ego. Tahu kan ego ada deh. Ego kita nih tinggi nih om, tentang kita orang pintar kita sombong nih ada deh. Ah, gua nggak mau belajar lagi. Ah, gampang nih pelajaran. Nah, tuh egonya tuh tinggi tuh misalnya tuh contohnya tuh ada deh. Itu pun juga nggak boleh ada deh. Nah, jadi ego kita nggak boleh sombong. Nah, baik ada deh. Ada yang mau bertanya kira-kira dari kita kakak? Ya, Kak. Ada buku catatannya ya? Ada, Kak. Ada catat ya? Nanti bisa dicatatkan ya ada deh. Nah, kalau kira-kira kata nih, jelasnya kita hari ini ada deh. Jelas, Kak. Kalau nggak jelas bisa tanya sama kakak, mumpung masih di sini gitu. Ada aktivitas gak? Ada deh. Jadi kalau emang sudah selesai ini, kita akan mewarnai ada deh. Siapin pensil warna. Nanti kakak kasih. Punya pensil warna kan ada deh ya? Punya. Punya. Kalau nggak ada, kita akan tutup ada adek. Nanti saya kakak kasih aktivitasnya. Ya, Mika mau tanya. Ada nggak mau tanya adek? Tidak, Kak. Nggak ada ya. Berarti kita ada deh, kakak lagi nyariin dulu nih.
Jongkok mana? Jongkok. Jongkok. Depok. Kenapa Depok? Andilin. Hah? Andilin jongkok. 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 Hah? Nah, udah kelihatan belum Dedek aktivitasnya Dedek? Ya, Sudah? udah Kak. Sudah ya? Itu memahami itu Tuhan Yesus sedang sedang apa tuh Dedek? Kalau bisa Dedek bisa lihat. Sedang membasuh murid-muridnya. Nah, ya sedang membasuh murid-muridnya. Samuel. Siap. Nanti untuk aktivitasnya kalau berupa gambar bisa di-share di sekalian di itu ya Kak ya, di grup kelas. Di Atau kenapa nanti kenapa? di-share di itu aja Kak, di kelasnya, kelas masing-masing. Kelas masing-masing ya? Ya. Oh gitu. Oke. Nanti gambarnya kasih Kameliniman aja. Nanti Oh, Kameliniman yang akan gambarnya. bagikan ke ini karena wali kelasnya Kameliniman. Oke. Siap Kak Beni. Taruna. Mana grupnya? Joinnya. Mana? Katanya kelasnya di grup WA. Halo Kak Beni. Ya Kak, Itu kirimnya kemana Kak Beni ya? ke Kameliniman lewat WA aja Kak. Ini kan belum ada sih kayak saya. Belum masuk kelas. Belum masuk Kenapa, kelas Kak? itunya. Belum masuk grup. Kenapa? Belum masuk grup WA. WA kelas. Oh, ke itu aja langsung ke Kameliniman atau di share di itu aja di grup ini apa guru sekolah minggu. Mau masuk ke grup sekolah minggu ya? Ya. Sebentar. Kameliniman ada WA di sini Kak. Kameliniman. Sekalian mengingatkan ya adik-adik ya, untuk agendanya itu di online ya, di Google Form yang ada di grup. Nanti kalau memang belum ada atau terlewat, nanti akan di-share lagi Google Form-nya. Atau adik-adik bisa scrolling ke atas Google Form-nya untuk agendanya. Jadi agendanya tidak ditulis manual ya. Jadi buku agendanya disimpan saja. Nanti untuk agendanya nanti pakai link online yang akan diberikan di grup masing-masing. Nanti diisinya di situ ya. Kak Oke, Beni. Ya, Kak. Itu aktivitasnya saya kirim ke Meliniman ya? Kak Meliniman ya? Ya, betul, Kak. Ini bisa kirim ke Meliniman ya? Ya. Nanti jangan lupa untuk ditulis agendanya adik-adik ya. Di Google Form. Kak, tadi kok aku join nggak bisa, Kak? Joinnya kenapa? Yes, nggak bisa. Suruh sign in sama suruh login, kalau nggak salah suruh masukin password. Oh, tapi udah bisa kan? Udah, tapi tadi suruh sign up sama tulis password di bawahnya. Oh ya udah. Nanti kalau misalkan Yes ketinggalan untuk
ceritanya, nanti ada link YouTube-nya ya. Yes bisa lihat di link YouTube-nya. Ya, Kak. Baik adik-adik, sebelum sambil mengerjakan aktivitasnya, kita akan tutup doa dulu adik-adik ya. Tadi udah ada pengumuman dari Kak Beni ya. Kita tutup doa dulu adik-adik ya untuk pembacaan firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Kita akan mengakhirinya. Udah siap? Nanti kita sama-sama doa Bapa kami adik-adik ya. Dibuka ininya moodnya ya. Nanti ada yang mau didoakan nggak adik-adik? Mungkin besok ada ulangan umum atau Saya ya siapa ya? Yesua, Kak. Oh ya, kenapa Joshua? Besok saya ada ulangan agama. Ulangan agama. Oke, nanti kakak doakan. Yang lain? Ada yang sakit mungkin mama papanya atau kakak atau adiknya, nanti kita sama-sama berdoa. Ada yang UTS nggak besok? Nggak ada ya? Berarti hanya Yesua ya, yang besok ada ulangan agama. Oke. Oke ya tadi kita bisa dalam doa tadi ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih. Tuhan telah pimpin kami. Tuhan juga telah menolong kami untuk kami boleh bersama-sama dengan adik kami Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami sampaikan buat adik-adik kami Tuhan. Untuk kami boleh seperti Tuhan Yesus, untuk kami boleh saling mengasihi, untuk kami tidak boleh sombong, kami boleh merendahkan diri, baik terhadap keluarga, teman, ataupun juga kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Biar Tuhan mengajarkan kami seperti yang Kau ajarkan Bapak. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang besok akan menghadapi ulangan, khususnya buat IS Tuhan yang besok akan menghadapi ulangan agama, biar Tuhan yang akan mempersiapkan segala sesuatunya buat IS Tuhan, kesehatan, juga hati dan pikirannya Bapak untuk dapat mengikuti ulangan besok hari Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan ya Bapak. Begitu juga mungkin ada di kami yang besok juga akan menghadapi UTS ataupun ulangan-ulangan yang lainnya Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi, Tuhan akan selalu menolong, Tuhan juga akan selalu memberkatinya Bapak. Sehingga ada di kami Tuhan, nantiasa dapat mengikuti setiap pelajaran di sekolah, dapat mengikuti ulangan di sekolah dengan baik, dengan hasil yang memuaskan ya Bapak. Biarpun mereka sekolah melalui via Zoom Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan tetap akan menolong dan memberkati buat adik-adik kami Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi adik-adik kami yang mungkin saat ini tidak bersama-sama dengan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, biar Tuhan akan menolong dan memberkati adik kami Tuhan, sehingga minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas semua ini. Kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang mungkin saat ini dalam menderita sakit atau kurang enak badan, biar Tuhan juga akan memberikan kesehatan dan kekuatan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas semua ini. Bapa dalam surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Untuk itu Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu juga ya Tuhan, kami akan berdoa
seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi demikian juga di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, kita foto dulu yuk. Foto. Videonya dinyalain ya. Siap. Anggi, Seana. Anggi. Ayo yang lain ada Dek. Anggi belum Di nyala sini nih. mati lampu, Kak. Oh, mati lampu. Ya udah, kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Terima kasih. Selamat pagi ya Dek. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu. ketemu kembali minggu depan ya Dek. Ya, nanti Yes ada videonya ya Yes ya. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. KWMP, ini balik ke kelasnya atau gimana KWMP? Udah langsung keluar aja Kak. Izin live ya, Kak. Ya. Oke. Selamat Minggu. Siap, selamat hari Minggu.